Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim ulama, para sepuh, bini sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukurillah, kula kali panjenengan sami tansah dipun hormati, dipun cintai kalian Allah Subhanahu wa taala. Ugi pramila monggo kita awali kelawan waosan suratul Fatihah liridha ila wali syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa bauli maqasidana wa filana ma madaya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ngaji bareng kalian kula Kang Dayat asal kota Sidoarjo. Jadi ngaji menika ngriwayataken seorang wali agung asal kota Sidoarjo yang termasyhur nggih menika dipun paringi asma Mbah Ut, ugi Gus Ut saking Pagerwaja. Jadi beliau niku sosok seorang wali saking Pagerwaja asal kota Sidoarjo. Beliau wali agung yang terkenal di Sidoarjo. Banyak orang-orang besar baik saking kalangan pejabat lan ugi para kiai meminta barokah doa kepada beliau. Konon beliau semenjak kecil sudah dikarunia ilmu laduni, meskipun beliau ora bisa nulis lan ugi sekolah umum, namun bisa maos kitab kelawan sae lan bener. Menurut Ki Haji Huda Jazuli, beliau adalah sosok ingkang ngalim lan ahli tirakat. Saking begitu ngalimnya maos kitab kelawan posisi terbalik, beliau mampu membaca kelawan sae lan ugi bener. Niku Mbah Ut. Hati niki Mbah Ut niku lahir di tahun 1908 Masehi di Sidoarjo, dan ia adalah anak
kedua dari 3 bersaudara. Dia lebih dikenal kelawan sebutan Gus Ud atau Mbah Ud. Sidoarjo anak dari pasangan Nyai Haja Mas Fatma dan Kiai Haji Said Sidoarjo. Termasuk nasab beliau Kiai Haji Ali Mas'ud ugi disebut Mbah Ud. Baik dari jalur ayah maupun ibu, beliau masih keturunan ulama terkemuka. Nasab Kiai Haji Ali Mas'ud utawis Mbah Ud saking jalur ayah. Kiai Haji Ali Mas'ud Mbah Ud, beliau putra saking Kiai Haji Said. Terus beliau putra saking Kiai Haji Zarkasi Pondok Pesantren Sono Sidoarjo. Terus beliau putra saking Kiai Haji Muhyi Pondok Pesantren Sumur Waru. Terus beliau putra Kiai Haji Mursidi. Terus beliau putra saking Kiai Haji Abdurrahman Bako. Nasab Kiai Haji Ali Mas'ud ugi disebut Mbah Ud saking jalur ibu. Nggih. Jadi Kiai Haji Ali Mas'ud Mbah Ud, beliau putra saking Nyai Haja Mas Fatma. Beliau putri saking Kiai Haji Mas Muhyiddin. Sehingga nasab Mbah Ud saking jalur ibu ke atas, terus beliau masih keturunan Sayyid Badruddin bin Sayyid Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Sedangkan Sayyid Sulaiman sendiri saking jalur ayah ke atas masih keturunan Sayyid Abu Bakar Basyaiban. Sedangkan saking jalur ibu ke atas terus masih keturunan Sunan Gunung Jati Cirebon. Salah setunggalipun saking Wali Songo. Nggih menika penyebar Islam di Pulau Jawa. Dari pernikahan Kiai Haji Said bin Kiai Haji Zarkasi dan Nyai Haja Mas Fatmah binti Kiai Haji Mas Muhyiddin dikarunia 3 buah hati. Nggih menika Musyrifah. Terus Ali Mas'ud, Kiai Haji Ali Mas'ud atau disebut Mbah Ud. Terus Mahfud. Kiai Haji Ali Mas'ud merupakan ulama yang karismatik dan unik semasa hidup. Beliau menjadi rujukan masyarakat Sidoarjo dalam memecahkan problematika umat. Beliau memang tidak mendirikan pondok. Coro Jawa ora nderekaken pondok, ora mendirikan pondok pesantren. Namun beliau berkiprah menyebarkan agama Islam kelawan berdakwah. Beliau tamu yang selalu datang di rumahnya. Maksudnya berdakwah melalui tamu yang selalu datang di rumahnya. Semenjak kecil tasih alit di usia 5 tahunan, Mbah Ud sampun akeh duweni kelebihan dan keunikan yang luar biasa. Beliau tidak pernah sekolah, tidak bisa membaca dan menulis Latin, namun bisa maos Quran lan ugi berbagai kitab kuning. Saking mahirnya, saking ngalimnya, meskipun dia membaca kitab kuning kelawan halaman terbalik, beliau tetap bisa maos lan ugi memahami kelawan sae. Baik. Di masa kecil, di umur 8 tahunan, Mbah Ud terkenal nakal
dan banyak bertingkah, sehingga membuat sang ayah suka emosi dan memarahi. Sering ketika ayahnya mengaji, Gus Ud selalu bertingkah yang membuat gaduh seperti berteriak, kotekan, dan lain-lain. Ud, kamu ini banyak tingkah, makanya ora bisa ngaji, kata sang ayah. Terus Gus Ud ketika mengetahui ayahnya marah, dia menjawab, yang ngaji, yang ngajar ngaji gantian, saya saja, kata Gus Ud kelawan tegas. Gus Ud yang di saat itu masih kecil langsung mengambil kitab kuning dan membacanya. Padahal waktu itu kitabnya kosong, namun Gus Ud bisa maos beserta penjelasan secara mendetail. Sang ayah di saat mengetahui kelebihan anaknya yang luar biasa itu sambil mengelus dada mengucapkan bacaan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan semenjak saat itu sang ayah selalu membiarkan nopo-nopo mawon ingkang dipun lampahi Gus Ud kecil. Bagi penduduk Sidoarjo, Mbah Ud tidak hanya sebagai kiai saja, namun sebagai seorang wali yang waskita. Banyak kelebihan-kelebihan yang disaksikan masyarakat sekitar. Mbah Ud adalah sosok yang suka menolong sesama, sering banget mengobati tamu dan tetangga sekitar yang meminta bantuannya. Mbah Ud adalah sosok suami yang sabar dan pengertian. Istri beliau, garwah beliau bernama Nyai Dewi. Beliau sampai meninggal dunia tidak mempunyai keturunan, menika anak, sehingga saat ini yang merawat makam dan musola peninggalan Mbah Ud adalah cucu dari adik dan kakak beliau. Beliau sosok seorang wali yang sangat cinta banget kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak beralasan beliau sangat suka kelawan seni sholawat hadroh. Kemanapun ada undangan hadroh, hampir bisa dipastikan beliau hadir meskipun sang kori kelawan suara ora enak lan bacaan ingkang kurang jelas. Bahkan di saat beliau sedang berada di tengah perjalanan, jika mendengar hadroh pasti akan turun dan ikut sholawatan bareng di tempat itu. Niku riwayat biografi singkat tentang Mbah Ud. Lan ugi niki lanjut saking salah setunggalih karomah beliau nggih menika Mbah Ud. Nggih niki sithik mawon niki karomah beliau niki kula critakake salah setunggalipun nggih. Di bawah ini hanya sedikit penggalan karomah yang melekat pada diri Ki Haji Ali Mas'ud. Meskipun Mbah Ud merupakan manusia biasa, namun beliau memiliki keistimewaan dan keunikan yang tidak bisa dimiliki manusia pada umumnya. Di antaranya salah setunggal mawon nggih niki termasuk mesin pesawat bisa mati. Lho aneh, cara akal niku mboten masuk akal. Mesin pesawat bisa mati. Nah, niki.
Ketika Kiai Haji Ali Mas'ud Mba'ud akan berangkat menunaikan ibadah haji bersama rombongan jamaah yang lain di dalam pesawat yang akan terbang, Mba'ud bertingkah aneh dan unik. Beliau membaca marhaban kelawan suara keras, tidak beraturan, sambil memukul-mukul sesuatu sebagai alat musiknya. Semua jamaah dalam pesawat yang melihat tingkah Mba'ud tidak ada yang berani melarang dan menegur karena mereka tahu siapa Mba'ud itu sebenarnya. Namun salah satu awak pesawat menegur tingkah Mba'ud kelawan halus, "Maaf Pak, pesawat hendak berangkat dan mau terbang, tolong ya berhenti dahulu," kata salah satu awak pesawat dengan halus. Seketika itu Mba'ud berhenti membaca marhaban dengan sedikit kecewa. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pesawat yang ditumpangi para jamaah haji berjam-jam mesinnya tidak dapat dihidupkan. Aneh. Padahal seluruh mesin telah diperiksa dan hasilnya tidak ada apa-apa. Dan anehnya mesin pesawat tidak dapat dihidupkan. Akhirnya salah satu jamaah menyarankan pada awak pesawat yang telah menegur Mba'ud agar meminta maaf kepadanya karena menegurnya untuk diam. Lalu saran tersebut disetujui salah satu awak pesawat yang tadi menegur Mba'ud untuk diam. "Saya minta maaf Pak atas kelancangan saya tadi. Apabila Bapak sekarang mau membaca marhaban kembali, saya persilahkan, monggo," kata awak pesawat kelawan halus. Terus Mba'ud menjawab, ayo," dengan penuh kegembiraan. Mba'ud membaca marhaban kembali sambil memukul-mukul sesuatu yang dijadikan musik. Di saat itu juga terjadi keanehan. Mesin pesawat yang berjam-jam tadi mogok ora bisa murup dan macet begitu Mba'ud dipersilakan membaca marhaban. Terus mesin pesawat kembali dumadaan bisa urip dan terbang ke Arab Saudi kelawan selamat dan tanpa ada hambatan dan rintangan. Itulah riwayat biografi singkat lan ugi karomah salah setunggale Mba'ud, seorang wali agung, wali gede saking asal kota Sidoarjo. Mugi mawon manfaat ilmunipun fidini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.